Pemirsa, Pak Nusirwan, jadi tahun 2014-2019 pada saat penentuan Cawapres Pak Jokowi, kita tidak lihat tuh ada daftar nama bacawa pres seperti sekarang. Jadi strategi apa yang sedang dimainkan oleh PDI Perjuangan sekarang? Kenapa sampai ada beberapa nama daftar cawapres? Tidak juga begitu, dahulu juga ada daftar nama, cuma bedanya kalau sekarang ini disampaikan, dulu mungkin tidak sempat tersampaikan. Akhirnya hanya mendengar pada waktu Di ujung. terakhir keputusannya saja. Dan apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, kan tidak salah juga toh kalau misalnya untuk mengambil keputusan tentu membutuhkan sebuah keputusan yang perenungan, membutuhkan evaluasi, membutuhkan pengamatan yang tidak terburu-buru, karena ini adalah pasangan yang akan nanti memimpin republik yang begitu besar dengan penduduk yang sekian banyak. Tidak mungkinlah dengan asal-asalan menunjuk saja. Maka jangan diartikan bahwa kalau misalnya yaitu saya nanti yang akan menentukan, sudah pasti karena itu memang konstitusi di internal partai memang demikian. Beliau yang mempunyai hak prerogatif. Tapi kenapa yang sekarang ini diumumkan ke publik? Kenapa beda dengan dulu? Kalau dulu di-keep sampai akhir, kenapa yang sekarang diumumkan ke publik? Ya itu kan diumumkan karena ada pertanyaan dari teman-teman pers, kan begitu. Maka siapa saja, seperti malam ini siapa saja yang akan muncul, masa tidak menyampaikan nama-nama, ya itu tentu wajar kita sampaikan pula. Nanti kita dianggap tertutup, tidak terbuka untuk menyampaikan itu. Jadi tidak usah terlalu mendramatisir hal tersebut. Tapi tentu semua itu akan... Tapi nama-nama yang disebutkan oleh Mbak Puan itu hanya sekedar menyebutkan nama atau memang betul ada tim khusus yang melakukan riset, menjajaki nama-nama tadi? Tidak bisa di dalam pemilu di Indonesia saat ini tentu kita tidak bisa hanya sekedar formalitas untuk disampaikan di publik. Ini memang ya sesungguhnya memang demikian. Maka tadi saya katakan bahwa tentu semua personal, semua figur yang akan tampil tentu ya wajar toh kalau misalnya perlu diamati, perlu diperhitungkan, perlu dianalisa bagaimana kesiapan dan kemudian visi dan masing-masing jejak rekam jejaknya seperti apa. Itu bukan sesuatu hal yang mengada-ada, katakanlah itu dibuat-buat, itu tidak demikian. Tapi siapa saja yang berdasarkan list atau daftar itu ada, tentu kita pantau betul untuk menjadi masukan atau katakanlah nanti sebelum Ibu Ketua Umum memutuskan. Oke, Kang Maman, sebagian orang menilai bahwa pasangan duet nasionalis religius itu bisa tercermin dari Ganjar dengan Gus Muhaimin ya. Tapi kalau dari PKB melihatnya nasionalis religius ini cocoknya di Ganjar Gus Imin atau Prabowo masih dengan Prabowo dengan Gus Imin? Iya, yang pertama tentu kita melihat bahwa apa yang diungkapkan oleh Mbak Puan itu adalah sebuah bukti bahwa PDIP memiliki semacam kemampuan bahwa hari ini yang kita perlukan adalah tokoh-tokoh yang berbasis partai politik melalui kaderisasi yang kuat sehingga orang tidak mungkin ujuk-ujuk di tengah jalan karena populer, karena banyak duit, tiba-tiba jadi pemimpin. Nah ini kata kuncinya, pilihan kata Gus Muhaimin, Erlangga dan sebagainya menjadi bukti bahwa penguatan partai politik menjadi penting. Yang kedua, komposisi Ganjar Gus Muhaimin atau Prabowo Gus Muhaimin pun menjadi diksi yang penting di tengah pluralitas bangsa ini yang membutuhkan kekuatan nasionalis untuk menjaga terus Pancasila dan NKRI dan kelompok-kelompok agamis atau religiusitas yang penting di mana agama menjadi spirit untuk transformasi dan perubahan.
Nah, PKB sendiri tentu mencermati seluruh perkembangan ini. Seminggu ke belakang kita rapat di DPP, kita membuat plan-plan bahwa pertama komunikasi politik kita serahkan kepada Ketua Umum Gus Muhaimin untuk menentukan nanti komunikasi apa dengan siapa, bahkan kepada siapa kita akan terus melihat bahwa presiden dan wakil presiden bukan hanya sekedar pilihan, tetapi lebih dari itu dia yang mampu membawa gerbong Indonesia ini ke arah kemajuan. Yang kedua, kita pun melihat nanti apakah pasangan-pasangan, sementara ini kan kiai-kiai tetap mengamanatkan lewat istimewa ulama agar Gus Muhaimin terus berjuang, karena sesungguhnya ini kesempatan kita untuk menunjukkan kembali bakti kita kepada Nusantara, ke Indonesia ini, NKRI Pancasila dengan spirit keagamaan berbasis pesantren dan Islam yang toleran, sehingga komunikasi dengan Pak Prabowo terus, lalu kita pun hari ini terima kasih disebut oleh Mbak Puan, dan tentu setelah ini ada komunikasi, bukan hanya komunikasi awal, tapi ada komunikasi yang ide dan gagasan persamaan persepsi, baru secara definitif kita berharap Juli dan Agustus sudah jelas siapa di mana posisi Gus Muhaimin. Bisa dengan Ganjar, bisa dengan Prabowo, atau mungkin dengan pasangan lain dengan posisi yang bisa berubah. Itu yang terus kita bahas di rapat-rapat DPP termasuk di LPP, Mbak Silvi. Iya, tapi begini ya, apakah sebetulnya saat ini masih penting nih Mas Hensat untuk mengawinkan duet nasionalis dengan religius? Boleh dijawab nanti, kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda.